Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang materi mengenai ketenagaan, yaitu penghitungan kebutuhan tenaga keperawatan. Tentu Ibu dan Bapak di rumah sakit lebih sering berjibaku dengan ini. Izinkan saya berbagi untuk teorinya ya. Untuk pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 4 ya, Douglas, Gillis, Debkes, dan analisis beban kerja. Baik, kita mulai. Jadi untuk Douglas ini menetapkan jumlah perawat yang dibutuhkan dalam satu unit perawatan berdasarkan klasifikasi klien, di mana masing-masing kategori mempunyai nilai standar per shift-nya. Jadi untuk 12 ini sudah ditentukan konstantanya berapa. Misalnya untuk pasien dengan minimal care, klasifikasi minimal care pagi itu 0,17, sore 0,14, kemudian parsial 0,27, konstantanya yang pagi, sore 0,15, dan total misalnya pagi 0,30. Nah, ini untuk satu pasien per hari, satu pasien saja. Jadi ketika ada 10, berarti ini dikalikan 10. Gitu. Jadi dihitungnya konstantanya per shift per klasifikasi pasien. Jadi contohnya seperti di samping. Nah, ini ya, dari hasil observasi selama 3 bulan di Rumah Sakit ABCDE, jadi jumlah pasien tiap shift itu 5 orang rata-ratanya untuk minimal, 7 orang parsial, dan 6 orang total. Nah, berapakah jumlah perawat yang dibutuhkan? Jadi seperti yang tadi, per kriteria per shift, per klasifikasi per shift, itu sudah ada konstantanya sendiri. Misalnya untuk pagi, 0,17 dikalikan sama jumlah yang pasien tiap shift yang minimal, berarti 0,17 dikali 5. Kemudian parsial, 0,27 dikali 7. Ini konstantanya karena 0,27 untuk parsial pagi. Kemudian total pagi 0,36. Misalnya gitu dikali 6. Jadi jumlahnya setelah itu dikalikan semuanya, pagi, sore, malam dijumlahkan, hasilnya adalah jumlah perawat yang dibutuhkan per hari di ruangan tersebut. Jadi ini 4,9 ditambah 3,5 ditambah 2,25, hasilnya adalah 10,7 atau kita bulatkan menjadi 11 orang. Untuk antisipasi cuti, libur, dan kejadian tidak terduga itu ditambahkan 25% sehingga kebutuhan per hari itu menjadi 13,75 atau 14 perawat. Jadi untuk di ruangan itu di Rumah Sakit ABCD ini rata-rata jumlah perawat yang dibutuhkan adalah 14 perawat begitu. Kemudian intinya kalau di Douglas itu sudah ada konstantanya sendiri untuk per shift per klasifikasi pasien. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang metode Gillis. Nah, untuk metode Gillis ini ada yang harus diketahui ya, ini rata-rata jumlah jam perawatan pasien per hari, jumlah pasien per hari, kemudian jumlah hari per tahun, jumlah hari libur, jam kerja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk di Gillis ini, dia prinsip penghitungannya ada 3 ya, pelayanannya langsung, perawatan tidak langsung, sama edukasi. Nah, atau pendidikan kesehatan. Ini maaf ya, ada double, 2. Jadi untuk perawatan langsung, itu misalnya ini ada 4 ya, dibaginya self care, partial, total, sama intensive care. Jadi untuk ini ada masing-masing sendiri. Untuk software 2 jam misalnya gitu, total care 6 jam, 4 sampai 6 jam. Kemudian tidak langsung ini adalah edukasi 60 menit, itu meliputi kegiatan rencana keperawatan, memasang, menyiapkan alat, konsultasi, menulis, membaca catatan kesehatan, dan melaporkan kondisi pasien. Itu terhitung 60 menit per pasien per hari. Kemudian perawatan tidak langsung yang kedua adalah pendidikan kesehatan, jadi dia 15 menit per klien per hari ya. Kemudian untuk hari libur ini per hari 365, hari libur masing-masing perawat per tahun kita ambil 78 hari, kemudian jumlah jam kerja perawat 7 sampai 8 jam, dan untuk setiap untuk antisipasi ditambahkan 20-25%. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Misalnya dari hasil observasi dan siklus harian selama 6 bulan di sebuah ruangan, yaitu Rumah Sakit Mitra Cepat Sehat, didapatkan rata-rata klien yang dirawat ada 15 orang dengan 5 mandiri, 5 parsial, dan 5 perawatan total. Nah, pertama kita harus menentukan dulu jumlah jam keperawatan yang dibutuhkan klien per harinya berapa. Keperawatan langsung misalnya,
Ini ya, tadi yang pertama keperluan langsung, mandiri parsial total, dikalikan sama konstantanya yang tadi, yang sudah ada, self 2, parsial 3, total care 4 sampai 6. Kita ambil 6 jamnya. Dikalikan, kemudian dituliskan totalnya berapa. Kemudian yang kedua adalah keperluan tidak langsung dan penyuluhan kesehatan. 15 ini adalah jumlah klien yang dirawat selama satu hari itu, rata-ratanya 15. Kemudian penyuluhan kesehatan juga 15 dikali 0,25 jam atau 15 menit ya. Setelah itu di totalnya ini ditambahkan, hasilnya adalah kita mengetahui jumlah jam perawatan yang dibutuhkan pasien per hari, yaitu 73,75 jam. Setelah langkah mengetahui ini, langkah keduanya adalah menentukan jumlah jam keperawatan per klien per hari. Jadi rata-ratanya didapatkan dari jumlah jam perawatan yang tadi kita sudah hitung 73,75 dibagi sama 15 pasiennya. Hasilnya adalah 4,9 jam. Nah, setelah dapat nih, kemudian kita menentukan, masukkan ke rumus yang gilis yang tadi, yang A kali B kali C gitu. Nah, sebelum itu kita tulis dulu biar lebih mudahkan diketahuinya apa. Rata-rata jumlah jam perawatan klien 4,9 jam, jumlah perawatan per hari 15, jumlah hari 365, hari libur 78 hari, dan jumlah jam kerja 8 jam. Kemudian kita kalikan 4,9 dikali 15 kali 365 dibagi 365 kurangin 78 dikali 8. Hasilnya 11,68 orang. Kemudian kita koreksi, ditambahkan 25%, hasilnya 14,61, kita bulatkan menjadi 15 orang. Jadi pada ruangan ini, di Rumah Sakit Mitra Cepat Sehat ini, jumlah perawat yang dibutuhkan adalah 15 orang setelah ditambahkan koreksi sebesar 25%. Ya. Semoga bisa dipahami ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya adalah perhitungan Depkes. Nah, untuk Depkes ini dia menyesuaikan sama ruangannya apa. Jadi beda-beda untuk rumusnya. Nah, untuk secara umum yang pertama, kita menghitung kebutuhan untuk dirawat inap. Kita pertama bahas rawat inap dulu. Yang tahap pertama adalah menghitung kebutuhan tenaga, yaitu dengan jumlah jam perawatan dibagi jam kerja efektif per shift. Setelah itu, tahap kedua, kita hitung lost day-nya, koreksi dari hari libur, cuti, dan hari besar. Kemudian dihitung juga beban non keperawatan, yaitu 25%. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah contoh rata-rata pasien per hari di sebuah rumah sakit. Penyakit dalam misalnya 60. Kemudian jam pasien bedah 35, jam rata-rata per harinya 3,5 jam. Jam perawatan per hari dikalikan 60 kali 35. Ini semua ini kita dikalikan rata-rata pasien per hari dikali rata-rata jam perawatan, kemudian ditambahkan hasilnya adalah total jam perawatan 596,5 ini jam perawatannya di rumah sakit ini. Kemudian perhitungan tenaga tahap pertama kita menghitung kebutuhannya, yaitu 596,5 jam perawatan itu dibagi sama jam kerja efektif. Misalnya jam kerja efektifnya 7, berarti 85,2 orang. Kemudian kita bulatkan menjadi 85 orang. Setelah itu, kita sudah dapat nih kebutuhan tenaganya yang utuh 85 orang. Berarti tahap keduanya adalah kita menghitung lost day-nya, yaitu dari tadi jumlah hari libur dikali sama jumlah tenaganya dibagi sama 286. 286 ini adalah jumlah hari kerja efektif per tahunnya setelah dikurangi 78 hari, yaitu hasilnya 23 orang. Nah, setelah itu kita ditambah dengan beban kerja non keperawatan. Jadi 85 tahap 1 ditambah tahap 2 dikali 25%. Hasilnya adalah 27. Ya. Faktor koreksi dari beban non keperawatan itu 27. Dari lost day 23. Jadi jumlah kebutuhannya 85 ditambah 23 orang ditambah 27 orang, jadi 135. Sorry, ini ada kesalahan menulis ya. Jadi 135 orang kebutuhannya. Oke. Selanjutnya, sudah paham ya Ibu dan Bapak untuk penghitungan tenaga dirawat inap. Selanjutnya, untuk yang di gawat darurat dan critical care. Jadi sama ya rumusnya dari rata-rata jumlah pasien per hari dikali jumlah rata-rata jam perawatan dibagi jam efektif per hari. Untuk contohnya nanti akan kita bahas di sebelumnya, kemudian ditambahkan faktor koreksi.
Kemudian ini perhitungan rawat jalan sama ya. Kemudian DEP ini untuk untuk di kamar operasi tingkat ketergantungannya beda ya dengan yang di rawat inap karena dia ada dibaginya 3, operasi besar, sedang, sama operasi kecil. Di mana operasi besar 5 jam, sedang 2 jam, dan kecil 1 jam. Jadi nanti dikalikan, misalnya ada 2 operasi besar, berarti 2 kali 5 ditambah 2 operasi sedang, 2 kali 2. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk DRR, kemudian ini di kamar bersalin ya. Baik, nah ini penghitungan tenaga keperawatan di Poli. Misalnya, rata-rata jumlah pasien adalah 500 per hari. Jumlah jam perawatannya rata-rata 15 menit dan jam efektif per hari 7 jam. Berarti 500 dikali 15 dibagi 7 dikali 60. Ya. Hasilnya adalah 18. Faktor koreksi 15%. Berarti 18 kali 15 tadi yang 15%, sehingga 15%-nya dari 18 ada 2,7. Jadi ada 20,7 ya. Kemudian kita bulatkan menjadi 21 perawat. Nah, ini untuk yang di IGD, jumlah jam pasien per hari misalnya 75 gitu. Kemudian sama ya rumusnya 43 orang. Nah, ini ya untuk di ICU juga sama. Nah, ini yang di ruang OK. Di ruang OK itu ini ya 5 jam 5 total operasi 25 per hari, kemudian 5 operasi besar, 2 operasi sedang, dan 8 operasi kecil. Jadi dikalikan 5 kali 5 jam, terus tadi konstantanya operasi sedang 2 jam, konstantanya operasi kecil 1 jam. Berarti ini ditambahkan semuanya hasilnya 16,28, kita bulatkan jadi 16, kemudian ditambahkan 1 perawat cadangan, jadi 17 orang. Jadi kebutuhannya adalah 17 orang ya. Nah, ini untuk DRR. Kemudian, nah untuk analisis beban kerja ini sebelumnya kita bahas dulu. Beban kerja itu adalah sebuah sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam waktu tertentu. Kemudian beban kerja itu adalah waktu, kompleksitas, dan volume dari intervensi yang harus dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Jadi ada apa yang harus dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Nah, untuk analisis beban kerja, ini adalah sebuah proses mengukur, menghitung beban kerja setiap unit kerja atau jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Jadi menghitung per organisasi per unit itu beban kerjanya berapa. Jadi dihitung secara ada ini ya, ini tujuannya membuat alokasi dan efisiensi. Kemudian baik. Nah, metodenya ada 3, analitis, praktis empiris, dan identifikasi pekerjaan. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk work sampling, jadi di observasi menggunakan random sampling pada kegiatan aktivitas tenaga kesehatan, misal perawat. Jadi, observasinya random. Jadi akan diteliti misalnya 5-8, daftar kegiatannya apa, langsung tidak langsung produktif, mempersiapkan observernya. Jadi sampling yang diambil adalah sampelnya. Menetapkan interval waktu pengamatan, misalnya 2-15 menit. Misalnya begitu. Kemudian dilakukan selama 24 jam, 3 shift, selama 5 hari kerja terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah time motion study untuk metode analitiknya. Jadi diperoleh dengan mengkaji tugas dan elemen dari waktu awal dan berakhirnya tugas. Sampel pengamatan rata-rata waktu untuk istirahat. Jadi untuk time motion study ini dari awal, misalnya masang infus, dari awal masang infus itu berapa menit itu dihitung. Nah, jadi nih ya, didapatkan volume aktivitas adalah total tugas dikalikan dengan standar waktu. Nanti kemudian yang ketiga itu self reporting. Di sini dilakukan melalui daily log. Nah, ini perawat sendiri yang misalnya jam 10 sampai jam 11 memandikan pasien, jam 11 sampai 11.30 memasukkan injeksi. Itu perawat sendiri yang menulis daily log-nya. Tapi ini membutuhkan motivasi dan kejujuran dari para perawatnya. Nah, biasanya menggunakan ini ya, work sampling atau time motion study.
Oke, kemudian praktis empiris. Nah, ini melakukan penggalian beban kerja dengan teknik wawancara mendalam untuk mengetahui jenis transaksi, bisnis, dan waktu transaksi kepada ahli. Jadi kita bertanya, jadi diwawancara perawatnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi pekerjaan. Identifikasi melalui catatan rekam medis tentang hasil kerja, objek kerja, alat kerja, dan tugas jabatan. Tapi kita tidak bisa mengobservasi langsung ya. Untuk observasi langsung itu biasanya ini analitik ya, kita mengobservasi langsung, mengikuti gitu, mengikuti perawatnya. Nah, untuk metode penghitungan SDM berbasis ABK itu ada namanya work indicator staff needs. Jadi menurut SK Menteri ini merupakan salah satu metode untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja di rumah sakit yang berakar pada beban kerja personal. Jadi indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja sehingga alokasi dan relokasi tenaga akan lebih mudah dan rasional. Nah, kelebihan metode ini mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis sudah diterapkan, dan komprehensif serta realistis. Nah, ini adalah langkahnya, mulai dari menetapkan waktu kerja yang tersedia, unit kerja, dan kategorinya apa, standar beban kerja, standar kelonggaran, kuantitas kegiatan pokok per unit kerja, dan penghitungan kebutuhan. Nah, ini adalah alokasi dan penjadwalan tiap shift. Jadi menurut Wallster, jadi dinas pagi itu 47%, 36% dinas sore, dan dinas malam 17%. Misalnya tadi ada jumlah kebutuhan per shift 12 orang. 12 orang dinas pagi berarti 47 dikali 12, 5,64, kita bulatkan 6. Dinas sore 46% dikali 12, 4,32, kita bulatkan menjadi 4 orang. Dan dinas malam kita bulatkan menjadi 2 orang, sehingga ada 12 orang dan 3 orang yang koreksi itu adalah yang libur dan cuti. Itu kurang lebih untuk pembagiannya. Jadi yang pagi lebih banyak. Nah, untuk penjadwalan keperawatan ada 2, desentralisasi sama sentralisasi. Kalau desentralisasi ini yang melakukan adalah kepala ruangan langsung. Jadi tentunya lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan. Kemudian staf itu bisa melihat, staf itu mampu juga bisa memberikan saran. Nah, kelemahannya tidak mampu melihat multiple core staff. Jadi tidak bisa melihat secara keseluruhan di ruangan rawat inap, di ruangan di rumah sakit itu seperti apa. Kemudian untuk sentralisasi ada dari bidang keperawatan ada koordinator staffingnya sendiri. Nah, dia keuntungannya di sini mengetahui kebutuhan staff lebih cepat dan jadi kita bertindak lebih cepat namun tidak fleksibel sehingga tidak mampu melihat kondisi dan menyebabkan ketidakpuasan dari perawat. Nah, ya, ini adalah prinsip penjadwalan keperawatan, harus adil, harus diketahui oleh seluruh staf, harus memperhatikan tugas lain, misalnya ada yang seminar, ada yang ikut pelatihan, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian harus memprediksi adanya kondisi tidak terduga, jadi harus ada aturan atau kebijakan tentang long shift atau on call. Ya, sebentar saya akan memberikan contoh untuk analisis beban kerja. Ya, jadi Ibu dan Bapak ini adalah salah satu contoh form observasi untuk time motion study. Jadi untuk melihat beban kerjanya, mulai dari ada waktu mulai, waktu selesai, waktu kode aktivitas, dan deskripsi. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini di Rumah Sakit S, jumlah shift 3 shift, perawat yang analisis tiap shift 2 orang, jumlah pasien kurang lebih 12 orang. Nah, dengan bor 85%, tempat tidur 36, perawat 27. Oke, ini ya. Oke, jadi di start finish, jadi ada waktunya mulai jam berapa, misalnya briefing, kemudian bedside handover, kemudian bedside handover, kemudian sampai jam berapa ini waktunya itu dihitung, kemudian nanti akan dikumpulkan. Jadi ini hanya contoh ya Ibu dan Bapak. Jadi handover itu berapa menit waktu-waktu rata-ratanya, kemudian menyiapkan ini kan ada dari dua perawat ya yang dikaji, menyiapkan memberikan obat pasien ini berapa menit. Nah kemudian yang satunya itu berapa menit,
menyiapkan obatnya berapa menit. Misalnya ini 57, ini 1 menit 18. Nah, ini persentase ini adalah persentase jumlah keseluruhannya maksudnya. Jumlah keseluruhan waktunya. Nah, jadi bisa dilihat ya, beban kerja shift pagi langsung 72%, tidak langsung 24%. Ini setelah disimpulkan berapa persen, kemudian dirata-ratakan hasilnya, kemudian mencari, oh ternyata perawatan langsungnya 64%, tidak langsungnya 30%, kemudian non-value-nya istirahat 6% dari waktu total kerjanya. Nah, ini yang shift sore sama ya, dibagi handover, TTV-nya berapa, gitu. Terus habis itu shift malam juga sama. Ya. Nah, terus habis itu dianalisis setiap kegiatannya, perawatan langsung, tidak langsung, berapa. Kayak gini. Jadi perawatan langsung itu kan tadi sudah ada handover, menerima pasien. Nah, ini tuh di yang hijau-hijau ini kita kelompokkan mana yang merupakan perawatan langsung, mana yang tidak langsung. Jadi nanti setelah itu diketahui kebutuhan rata-rata perawatan pasien per hari sesuai dengan beban kerja yang ada di ruangan tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk analisis beban kerja ini memang tidak didalami secara, ini hanya nice to know. Untuk yang kita gunakan adalah metode GLIS, Douglas, dan Depkes itu untuk jenjang S1 ini. Ini hanya nice to know saja untuk Ibu dan Bapak supaya ada gambaran bahwa penghitungan beban kerja itu dilakukannya seperti ini. Gitu, ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan di hati. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditulis di LMS, di diskusi. Kemudian untuk penugasan ada di LMS semua, ada 2, yaitu diskusi dan diskusi mengenai ketenagaan sama penghitungan kebutuhan tenaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.